Aku yang mencintaimu. Bagian kedua. Kadang-kadang kita bisa begitu bebal karena cinta. Berpikir bahwa ia membalas rasa. Padahal sudah tahu, bisa jadi ia hanya ramah saja. Namun tetap berharap setinggi-tingginya. Halo Ois. Lantas, namamu ada dalam setiap doaku. Masih tentang cinta yang memberi efek ilusi. Jatuh cinta membuat kita menjadi membayangkan masa depan dengan si dia. Betapa indahnya jika bisa menyempurnakan separuh agama dengan dia yang dicintai. Dia yang solih atau solihah. Semua pasti akan sempurna jika si dia yang menjadi pasangan kita. Bagaimana tidak? Rasa syukur karena diberi dia yang kita cinta pasti akan membuat kita semakin merasa nikmat beribadah. Qiyamul Lail ada yang membangunkan, sahur ada yang menemani, membaca Al-Quran ada yang mendengarkan dengan seksama, ada yang mengingatkan dengan lembut, ada yang memberi sandaran saat lelah, dan yang lebih penting ada yang menyayangi dan mencintai sepenuh hati, memberi tatapan penuh cinta saat pagi menjelang atau ketika malam datang. Betapa sempurna. Membayangkan saja membuat hati semakin tidak sabar. Perasaan yang tumbuh gemuk dan sehat karena dipupuk setiap saat, menggelora, menggetarkan jiwa, membuat hati terkadang terasa penuh dan meluap-luap, sehingga suasana hati bisa berubah sedemikian cepat dari detik ke detik. Semua itu terjadi karena kadang-kadang kita merasa dia yang diharapkan terlalu jauh. Namun ilusi yang dihasilkan oleh cinta membuat kita buta. Debar-debar itu benar-benar membuat kita merasa bahwa perasaan ini tersambung kepadanya. Untuk menenangkan hati, kamu kemudian berusaha mencari tahu, apakah dia juga mencintaimu atau tidak. Apa kemungkinan dia hanya malu mengungkapkannya? Apa barangkali dia takut bila ditolak? Lalu, mulailah sebuah benang patah hati ditarik. Kamu sudah tahu itu. Kamu tahu bahwa patah hati cepat atau lambat akan datang bila apa yang kamu pikirkan tidak benar. Kamu sudah tahu itu, bahwa kemungkinan patah hati jauh lebih besar, tetapi kamu ingin mencoba mencari tahu perasaannya. Seakan-akan sengaja mengumpankan diri pada patah hati, kamu mencoba mengomentari postingannya, menunjukkan eksistensi dirimu bahwa kamu ada di dunia ini. Salah satu manusia yang memiliki kemungkinan menjadi jodohnya. Kamu berharap dia juga berpikir demikian. Berulang-ulang, dia merespon dengan baik sekali. Dia amat ramah. Sepertinya dia menyukaiku juga. Semakin lama intensitas menunjukkan eksistensi itu semakin meningkat. Bahkan kamu mulai menyapanya melalui pesan pribadi. Namun di sini ia amat berbeda. Dia jarang membalas pesan, bahkan meski sedang online sekalipun. Kamu masih berusaha berpikir bahwa bisa jadi ia sedang sibuk di dunia nyata. Walau begitu, tetap saja rasanya pedih sekali diabaikan. Namun, di sisi lain, ada seorang anak manusia yang sama-sama sudah siap menikah. Usianya cukup, pekerjaan ada, ilmu dan bekal pernikahan sudah dipelajari. Bahkan setiap hari melalui orang tua atau tetangga, bahkan dari membaca buku, semua tentang pernikahan dipelajarinya dengan baik, sehingga ia sudah menyiapkan hati jauh-jauh hari tentang pernikahan atau tentang jodoh. Hanya saja, beda persiapannya. Ia tidak mencari melalui dunia maya atau sibuk menebar-nebar sinyal. Ia tahu bahwa kelak jodoh akan datang ketika sudah waktunya. Tidak peduli dia lari ke ujung dunia, pasti Allah akan mempertemukan mereka. Ia yakin dan pasrah kepada Allah bahwa jodoh adalah cerminan diri, maka ia berusaha memperbaiki dirinya. Sesekali terselip sebuah doa. Jika memang sudah waktunya, maka izinkan mata, hati, dan telinga peka terhadap hadirnya. Jika belum, maka ia yakin sebagaimana dirinya menjaga diri, maka jodohnya juga sedang menjaga diri. Sebab yang memang mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya, maka saat ini pastilah ia sibuk memaksimalkan potensi diri. Daripada sibuk berhahahihi dengan lawan jenis di dunia maya atau dunia nyata.
Ia yang menjaga hatinya tersebab Allah, ingin mencintai karena Allah, ingin melakukan sesuatu untuk beribadah kepadanya, maka segala tingkah lakunya akan tetap terjaga. Ada atau tidak ada orang, di dunia nyata maupun di dunia maya. Seseorang yang benar sudah siap menikah, justru saat ini sedang sibuk berbakti kepada kedua orang tua, sibuk meraih impian. Bahkan bisa jadi ia saat ini sedang mengusap air matanya yang mengalir karena satu kegagalan saat sedang meraih impiannya. Bukan satu luka karena dipatahkan oleh dia yang diberi cinta, tetapi ternyata mendua. Mereka tahu bahwa menikah bukan akhir dari segalanya, baik laki-laki ataupun perempuan, sebab fitrahnya sebagai manusia tetap berlanjut. Untuk umat dan bangsa, lebih-lebih kepada kedua keluarga dan keluarga inti yang perlu dibina dengan ditemani suka dan duka. Tak melulu hanya suka sebab bisa pacaran dengan bebas. Ada banyak hal yang akan terjadi nanti ketika sudah berumah tangga. Mereka tahu bahwa kehidupan saja begitu berat dan penuh tantangan. Bila tidak diimbangi dengan rasa syukur, ikhlas, sabar, dan tawakal, bisa-bisa habis iman di dalam dada. Apalagi kehidupan ditambah pernikahan. Dua-duanya berat apabila berlayar tanpa bekal yang kokoh. Apalagi hanya bermodal cinta. Salah kaprah jika mengagungkan cinta di atas segalanya. Walau memang begitu indah apabila menikah dengan yang dicintai. Walau memang kita harus mencintai pasangan. Namun, cinta itu hanya sebuah perasaan. Sedangkan hati terlalu halus dan susah dikendalikan. Bagaimana jika cinta itu suatu hari hilang? Maka sebelum kamu mencintai seseorang, coba tanyakan pada hatimu, bagaimana jika suatu hari cinta itu hilang? Tersisa apa lagi yang bisa mempertahankan hubungan? Jika bukan tersebab iman di dalam dada dan niat menikah karena menyempurnakan agama dan meraih ridha Allah. Yang mana hal ini bisa didapatkan dengan cara mencari jodoh melalui jalan yang benar lagi baik. Bukan hanya karena dorongan cinta saja kamu menerimanya, namun benar-benar memasrahkan cinta itu kepada Allah. Benar tidak bahwa dia pasangan yang akan membawamu ke surga dunia dan akhirat. Bukannya neraka dunia dan neraka akhirat. Kan begitu. Pada akhirnya, mereka bukan hanya tentang 1-2 hari saling jatuh cinta. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjalin hubungan. Apakah kelak ia bisa menyenangkan hatimu dengan bersikap lemah, lembut, dan menghargai? Apakah kelak ia bisa diajak mengarungi kehidupan, tidak peduli susah atau senang? Pasangan itu layaknya tubuh. Kelak akan ada waktu di mana ketika duka mendera, maka dua-duanya harus tetap bersama, walau lelah dan terluka. Tak berpikir untuk berpisah, karena bagaimana satu tubuh bisa terpisah. Tidak bisa tubuh tanpa kepala, atau sebaliknya pun sama ketika sedang senang. Tidak mungkin kepala terpisah dari tubuhnya, atau ketika sudah senang lupa dengan pasangannya. Kamu hanya bisa mendapatkan itu ketika kamu memperbaiki diri tersebab Allah. Bukan karena ingin dicintainya, tetapi ingin dicintainya. Karena cara berpikir yang matang lagi baik, pasti akan menempuh jalan yang baik pula. Jangan gadaikan masa depanmu pada cinta, sebab dia bisa berubah dan hilang sewaktu-waktu. Gadaikan saja cintamu pada Yang Maha Kuasa, lagi pemilik hati tiap-tiap manusia. Tidak akan kecewa jika hatimu sudah tertaut padanya. Sebab yang mencintai Allah dan yakin akan ketetapannya tak akan risau dan kecewa pada apa-apa yang Allah berikan. Bukan Allah akan memberimu kemudahan menemukan pasangan hidup atau memberimu kemudahan pernikahan. Lebih nikmat dan mahal harganya daripada itu, yaitu Allah akan memberimu balasan yang indah di akhir nanti untuk kamu tabung. Hanya jika kamu yakin suka atau duka, susah payah atau kemudahan, ujian atau kenikmatan, semua Allah beri dengan maksud-maksud tertentu. Maaf kawan, aku tak sedang ingin bermanis-manis denganmu di detik kamu membaca ini.
Namun jika boleh kukatakan, kalau kamu saja belum mampu memahami makna-makna kehidupan, belum melapangkan sabar, belum belajar keikhlasan, maka bagaimana dengan rumah tanggamu kelak? Maka daripada kamu sibuk mencari, menebar sinyal, menabur perhatian pada makhluk yang kamu tidak tahu apakah dia jodohmu, bukankah seharusnya kamu sibuk beribadah, belajar memperbaiki, atau menambal yang kurang dari diri, dan belajar tentang kehidupan atau kehidupan pernikahan? Sebetulnya ada banyak hal yang lebih krusial yang harus dimiliki terlebih dahulu. Sebab dari sinilah kelak dua manusia yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan lainnya akan tampak indah lagi menenteramkan.